Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fikri Abdisya Putra dengan NIM 2024 101 02 069. Saya dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil pengerjaan tugas saya, yaitu mengenai K-min clustering. Oke. Oke, di sini terdapat soal. Di sini kita disuruh mengerjakan, yaitu lakukan clustering pada dataset iris dengan angka-angka berikut. Yang pertama, di sini kita disuruh menormalisasikan dataset iris menggunakan normalisasi min-max. Kedua, tampilkan scatter plot sebelum clustering. Yang ketiga, clusterkanlah dataset iris dengan nilai K-nya 2, 3, 4. Terus yang keempat, tampilkan scatter plot dengan setelah clustering. Yang kelima, analisis perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Dan yang keenam, tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Oke, jadi yang keenam tadi, tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Nah, itu dilakukan terhadap kombinasi atribut, yaitu yang pertama sepal width, petal width, dan petal width. Oke, jadi yang pertama untuk menyelesaikan langkah-langkah ini, kita memerlukan yang namanya library. Di sini yang perlu digunakan yaitu import K-nya, terus import pandas SPD. Nah, ini kalau misal kita data irisnya itu mau ngambil dari scalar, kita perlu load iris. Karena saya punya datanya di sini, jadi ini tidak perlu. Selanjutnya, kita import scalar ini, import min-max scalarnya. Dan yang keempat ada matplotlib-nya itu untuk ngeplot-plotkan datanya, lalu dan matplotlib inline-nya. Oke, jadi yang pertama kita read CSV-nya ini, iris CSV-nya dengan datanya seperti ini, akan memunculkan sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan verity-nya. Nah, karena di sini yang pertama kita disuruh untuk melakukan ini kombinasi sepal length, sepal width, maka kita hanya perlu memanggil kolom ini, atribut dari sepal length dan sepal width-nya ini, dengan cara df_1 ini sepal length, sepal width. Saya menggunakan variabel df1. Lalu kita panggil indeks ininya, kolomnya, sepal length dan sepal width-nya. Lalu untuk menampilkannya kita gunakan head. Nah, maka akan tampil datanya yaitu sepal length dan sepal width saja. Selanjutnya kita gunakan scalar min-max scalar ini untuk menormalisasikannya itu dan untuk mengonversi setiap nilai kolomnya itu menjadi angka antara 0 dan 1. Di sini angkanya terlalu besar. Oke. Di mana kita gunakan scalar min-max scalar. Lalu scalar fit. Nah, fit ini untuk memasukkan datanya itu dengan menggunakan fit df1 variabel sepal length sepal width-nya itu. Lalu di sini kita gunakan transform itu untuk menerapkan datanya dengan transform ini. Lalu sama seperti yang ini untuk sepal width-nya. Lalu kita run. Nah, lalu datanya akan muncul seperti ini. Yang awalnya di sini memunculkan ada angka 5. Di sini hanya angka antara 0 sampai dengan 1. Jadi angkanya tidak terlalu besar. Oke. Selanjutnya, tampilkan scatter plot sebelum clustering. Nah, untuk menampilkan scatter plot sebelum clustering, kita di sini menggunakan plt.scatter
di mana Sepaleng, data dari Sepaleng dan Sepalwith, lalu kita gunakan X label, yaitu Sepaleng. Untuk sumbu Y-nya kita gunakan label Sepalwith. Nah, jadi untuk scatter plotnya yang sebelum clustering itu, di sini datanya berwarna sama, dan belum ada yang dinamakan nanti centroid, seperti itu. Di sini datanya masih belum tercluster, belum terklasifikasikan, jadi masih sama. Lalu di sini kita disuruh clusterkanlah dataset iris dengan nilai kaminya 2, 3, 4. Oke. Di sini. Nah, di sini kita gunakan untuk kamin yang 2, K2, sama dengan kamin mau di cluster sebanyak berapa, yaitu 2, N cluster 2, saya gunakan random stage 100. Lalu kita predik K2 dengan K2, fit predict, data frame-nya yang variabel tadi, df1, yaitu indeksnya Sepaleng, Sepalwith. Lalu untuk yang ketiga sama, dan yang keempat juga sama. Hanya saja di perbedaannya di N clusternya, seperti itu. Lalu setelah kita print, nah maka akan muncul data di sini terdapat dua jenis, yaitu 0 dan 1. Di sini 3, yaitu 0, 1, 2. Dan di sini terdapat 4, 0, 1, 2, 3. Seperti itu. Selanjutnya, sebelum kita tampilkan scatter plot setelah clustering, di sini kita perlu menghitung nilai centroidnya. Yaitu centroid itu nilai tengah observasi pada variabel dalam suatu set variabel cluster. Anggapannya itu seperti data tengahnya itu. Nah, dengan metode ini, itu setiap terjadi cluster baru, maka akan segera terjadi perhitungan ulang centroid sampai terbentuk cluster yang tetap. Nah, jadi nanti bisa kalau misal terdapat penambahan cluster baru itu letak centroidnya itu bisa saja berubah-ubah seperti itu, menyesuaikan dengan clusternya sampai cluster itu seperti cluster tetap. Lalu di sini kita gunakan variabel tadi itu untuk Sepalwith, yaitu df1, lalu kita cluster 2 dengan prediksi K2. Ini untuk kamin yang 2, selanjutnya untuk kamin 3 seperti ini, cluster 3. Lalu untuk kamin 4 kita gunakan cluster 4. Kita run. Nah, maka akan memunculkan seperti ini. Selanjutnya kita disuruh menampilkan scatter plot setelah clustering. Nah, jadi nanti di sini ini setelah yang sebelum clustering dan setelah clustering, di sini akan terlihat perbedaannya. Yaitu di sini kita gunakan PLT figure fixed size 16,6, ini sebetulnya bisa relatif ya, menyesuaikan dari banyaknya nanti di atributnya itu. Saya gunakan 16,6, selanjutnya kita plotkan. Di sini saya menggunakan 131. Karena nah selanjutnya di sini saya gunakan 0 dan 1 karena tadi di saat pengclusterkannya itu di sini itu terdapat 0 dan 1. Maka saya masukkan 0, 1. Lalu untuk df1-nya, data frame 1, saya gunakan yaitu masukkan Sepaleng, Sepalwith dengan warna kuning. Lalu yang kedua df2 Sepaleng, Sepalwith dengan warna merah. Untuk kedua cluster centernya memanggil semua indeks itu mulai dari indeks 0. Selanjutnya di sini saya menggunakan warna biru untuk cluster centernya atau centroidnya. Selanjutnya untuk kamin yang untuk subplot 132, di sini tadi terdapat angka yaitu 012, nilai 012, di mana saya untuk df1-nya menggunakan yellow, df2 tetap menggunakan merah, dan df3 di sini penambahan datanya tadi saya menggunakan warna hijau. Dan untuk yang keempat tadi,
di sini saya menambahkan warna untuk yang DF4-nya itu saya menambahkan warna grey atau abu-abu. Nah, jadi nanti datanya akan seperti ini setelah pengklasteran. Nah, jadi di sini ininya ini cluster index-nya ya. Untuk di sini terdapat keterangannya. Untuk sumbu Y-nya yaitu sepal width dan sumbu X-nya yaitu sepal length. Nah, jadi akan terlihat di soal tadi, sorry. Nah, di sini di soal ini analisnya perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Di sini dapat dilihat tadi yang sebelum clustering. Di sini warna di data yang tadi, grafik tadi warnanya itu sama, yaitu biru semua. Karena belum terklasterkan atau terklasifikasikan sesuai datanya. Nah, setelah kita clustering, di sini datanya akan berubah sesuai pengklasifikasiannya, sesuai klasternya. Dan di sini terdapat centroidnya. Lalu untuk yang gamin yang 3 seperti ini dan yang keempat seperti ini. Oke, selanjutnya untuk yang sepaleng petal width, langkah-langkahnya sama seperti tadi. Hanya saja di sini terdapat perubahan nama variabel ya. Sama kita read CSV-nya, lalu kita normalisasi dataset iris dengan min-max seperti tadi. Di sini saya gunakan DF2, yaitu DF2 ini untuk nama ini, sepaleng petal width perintahnya. Lalu untuk menampilkan kita gunakan DF, kita bisa Oke, maka akan menggunakan data seperti ini untuk sepaleng dan petal width-nya. Ini nilainya, angkanya masih besar, lalu kita perlu kecilkan dengan min-max itu. Nah, di sini gunakan scalar min-max. Oke, jadi datanya ya setelah di min-max nilainya akan lebih kecil. Lalu kita di sini menampilkan scatter plot sebelum clustering. Bandingannya seperti apa nantinya? Nah, untuk scatter plot sebelum clustering, datanya seperti ini, sama seperti tadi, belum ada centroid dan warna yang berbeda. Jadi fungsinya nanti gamin clustering itu untuk pengklasterannya ya, membedakan. Wait. Oke, di sini kita, di sini kita cluster dataset iris dengan gaminnya itu tadi seperti tadi. Di sini untuk yang 2, K2, K3, K4 kita predik pengklasterannya seperti tadi. Lalu kita lanjut ke menghitung nilai centroidnya sebelum kita bisa menampilkan scatter plot setelah clustering. Oke. Maka datanya seperti ini. Pengklasterannya sama seperti tadi. Tergantung N clusternya. Lalu kita tampilkan scatter plot setelah clusteringnya. Caranya sama seperti tadi, cuma kita sesuaikan dengan variabel yang kita gunakan. Di sini tadi yang untuk soal pertama kan saya gunakan df_1, di sini saya gunakan df_2 yaitu sepaleng petal width. Hanya merubah itu. Maka akan memunculkan data seperti ini. Nah, di sini sudah terlihat perbedaan antara data sebelum pengklasteran dan setelah pengklasteran. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk sepal width, petal width, langkahnya sama seperti tadi. Hanya saja di sini saya gunakan df_3 yaitu untuk menamai ini perintah sepal width, petal width.
Sama, kita pertama normalisasikan dataset iris-nya dulu dengan min-max untuk mengecilkan angkanya. Nah, lalu setelah itu kita tampilkan scatter plot sebelum clustering dengan perintah plt.scatter, di mana perintahnya di sini sepal width dan petal width. Lalu kita clusterkan dataset iris dengan kami-nya 2, 3, 4. Di sini predik untuk sepal width, petal width, dan yang kemin ketiganya sepal width, petal width, dan keempatnya sama sepal width dan petal width. Selanjutnya kita sebelum langkah ke scatter plot setelah clustering, di sini kita harus menghitung nilai centroidnya. Karena nanti itu supaya terjadi cluster baru, nah itu akan terjadi perhitungan ulang centroid sampai terbentuk cluster yang tetap. Jadi sebelum cluster tetap, di sini kita perlu cari menghitung nilai centroidnya. Karena bisa saja nanti itu akan berubah-ubah sebelum menemukan cluster yang sebelum pengklasterannya itu tetap. Itu. Oke, setelah kita tentukan nilai centroidnya, kita tampilkan scatter plot setelah clustering. Di sini sama seperti tadi, hanya saja untuk variabel yang tadi itu berubah, yaitu menjadi df_3. Kita run. Nah, maka akan muncul datanya seperti ini. Ini setelah pengklasteran dan ini sebelum pengklasteran. Jadi pada data yang sebelum pengklasteran, itu datanya terlihat sama warnanya. Seperti itu. Selanjutnya untuk langkah yang petal width tetap sama, hanya saja di sini saya menggunakan variabel df_4 yaitu untuk perintah petal width. Nah, di sini kita tinggal ganti di indeksnya petal width, lalu kita min-max scalar untuk menormalisasikan dataset iris-nya itu. Lalu kita masukkan seperti tadi, tergantung perintahnya petaling dan petal width. Setelah itu kita tampilkan scatter plot sebelum clustering. Nah, setelah kita tampilkan scatter plot sebelum clustering, lalu kita mengcluster dataset iris dengan kami-nya itu 2, 3, 4 seperti tadi. Di sini n-clusternya 2, n-cluster 3, dan n-cluster 4 dengan indeksnya itu perintahnya petal width. Seperti itu. Setelah itu kita sebelum kita lihat scatter plotnya, kita tentukan nilai centroidnya. Sama seperti tadi langkahnya. Setelah itu kita tampilkan scatter plot setelah clustering. Nah, maka akan menunjukkan data seperti ini. Untuk df_4 yaitu perintah petal width. Di sini menggunakan nilai warnanya kuning, merah, biru, green, dan grey tadi. Untuk warna biru itu untuk warna centroidnya. Untuk yang grey itu atau cluster index ketiga itu akan berwarna abu-abu, untuk cluster index 2 akan berwarna merah, dan untuk cluster index 1 berwarna kuning. Nah, maka akan datanya seperti ini. Untuk cluster index 0 kuning, merah, maaf lah ralat yang tadi, merah itu indeks ke-1, hijau indeks 2. Dan centroidnya berwarna biru. Nah, di sini bisa terlihat bahwa centroidnya itu di sini yang untuk yang K2 berada di warna kuning, yaitu cluster index 0, dan centroidnya juga berada di cluster index 1, yaitu yang di warna merah. Sini untuk centroid itu bisa dilihat dengan mudah, itu biasanya berada di tengah-tengah tiap klasternya itu. Oke, perintahnya sudah selesai.
Untuk soal yang kelima tadi kan sudah analisislah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Jadi pada tiap-tiap kombinasi atribut itu, untuk scatter plot yang sebelum clustering itu warnanya sama. Jadi tidak ada bedanya antara yang satu dengan lainnya. Dan juga centroidnya itu masih belum sulit untuk menentukannya, karena bisa saja dari klasternya itu bisa berubah-ubah datanya. Dan setelah clustering itu bisa terlihat dengan jelas bahwa datanya itu memiliki jenis yang berbeda-beda sesuai dengan datanya. Dalam artian misal seperti tadi terdapat warna merah, kuning, dan biru, dan di situ bisa terlihat jelas centroidnya, yaitu berada di tengah-tengah dari tiap-tiap cluster. Nah, terus untuk tentukan manakah kata terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Di sini bisa kita lihat dari tiap-tiap kombinasi atribut. Nah, di sini untuk yang terlihat lebih baik itu untuk menentukannya itu yang datanya tidak terlalu menyebar. Atau sebarannya itu tidak terlalu luas. Nah, di sini bisa terlihat di sini, ini yang warna merah, datanya tidak terlalu menyebar. Di sini kita lihat. Nah, ini. Jadi yaitu yang mengenai keamanan yang lebih bagus dari data visualnya ini bisa dilihat di sini K3 itu datanya itu cenderung berkelompok gitu. Tidak terlalu menyebar. Ini untuk K3 clustering. K3 yaitu berwarna hijau. Nah, ini di sini datanya tidak terlalu menyebar. Untuk yang warna hijau, terus di sini juga datanya cenderung bergerombol atau berpusat seperti itu. Oke, sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Fikra Putra dari kelas Data Mining C mengenai penjelasan materi Kamin Clustering. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.